Bukan lihat Triwan. Ya. Jadi begini. Ya, coba jelaskan. Jadi apa yang saya dapat di lapangan ini bahwa 100% ijazah Jokowi dibuat di Pasar Pramuka. Yang membuat itu Eko Sulistyo, mantan Ketua KPUD Solo, Ketua KSP dan Komisaris PLN. Jabatan makanya listriknya mati-mati. Iya, Pak Hor bisa ngomong. Mati-mati. Jadi yang harus ditersangkakan itu adalah Jokowi, Ini semua belakangnya. Eko Sulistyo, diduga kuat juga Pratikno. Nah, jadi bukan kami yang harus jadi tersangka. Orang-orang inilah yang terindikasi kuat yang membuat ijazah itu. Walaupun polisi ini menyatakan ini identik, UGM bilang ini asli, tapi yang buatnya orang ini nih. Eko Sulistyo, aktivis PKI. Orang ini PKI. Abang Jadi punya saksinya PKI nggak? banyak. Di kalangan kami aktivis bilang itu Eko memang PKI. Orang-orang yang suka berbuat jahat itu, kalau menurut saya ini. Aku kabeh. Jadi Eko itu tidak akan marah kalau kita bilang Eko PKI, karena memang dia PKI dan dikenal di kalangan aktivis dia PKI. Jadi dia nggak akan marah. Iya. Tapi dia nggak akan berani tampil karena dia yang buat udah selesai. Jadi Jokowi nggak bisa berbohong lagi. Berarti PKI itu apa? Partai Keasuhan Indonesia. Jadi kira-kira seperti itu. Itu mungkin sama seperti bilang Rustam TPIP gitu. Iya betul. Jadi Masa marah dibilang sampai hari ini saya sebutkan nama Eko itu udah lama, tapi nggak berani tampil anak ini. Dan dia tahu saya laporkan, keluarga hukum melaporkan dia tahu. Tapi kenapa dia nggak mau tampil? Artinya ada sesuatu. Nah, ini Bu Haji ini. Terus. Tapi undang-undang karena di situ pasal 217 ayat 1 saksi pelapor itu wajib hadir selama persidangan berlangsung, boleh pergi kalau hakim mengizinkan. Tetapi di samping di ayat 2-nya terkecuali jaksa atau penasihat hukum meminta saksi pelapor itu tetap duduk dan kami akan minta dia duduk di situ. Memang mau duduk sepanjang persidangan dari hari Kamis besok datang, Kamis lusa datang, Kamis berikutnya datang. Jadi fakta-fakta itu menunjukkan kepada saya kalau eksepsi itu kemungkinan besar insya Allah ya, itu insya Allah dikabulkan karena itu pilihan yang terbaik. Kalaupun ada pengacara yang mengatakan karena berhenti eksepsi atau tidak, kan itu klien kami, hak kami kan, dan klien menyetujui. Kenapa ada suara lain, suara sumbang itu namanya radio rusak ya. Nah, radio rusak itu bukan tim kami itu kalau ada radio rusak. Yang dimaksud saksi pelapor itu si Jokowi. Iya dong. Di mana-mana. Anda sudah tahu ya putusan Nikita Mirzani, pelapornya adalah Dito Mahendra. Ternyata perkaranya dipulangkan oleh hakim karena Dito Mahendra sudah dipanggil secara layak 2 kali ke persidangan, nggak pernah datang. Ya. Jadi buat Langkah Update, optimisme saya mudah-mudahan doa semua pencinta Langkah Update Anda percaya pada kekuasaan Allah, insya Allah itu akan dikabulkan eksepsi kami karena itu ongkos yang murah. Nah. Terus kesiapan dari tim pengacara dokter Tifa apalagi Pak? Peluru-pelurunya nih. Oh, pelurunya kita simpan dulu. Yang pasti kita keluarkan peluru pasal 217 ayat 1 dan ayat 2 itu dulu ya. Oke. Siap. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Terima kasih. Terima kasih Ya. Pak Taufik. Semangat. Oke ya. See ya.
Jemput paksa Jokowi secepatnya ke pengadilan. Jangan pakai bla 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 bla, jangan pakai banyak alasan. Oke, terima kasih. Rompi baru lagi, rompi baru lagi. Baru mulu ganti mulu rompinya. Saya diburu ini. Oh, itu serem. Kamu mukanya ganteng ya. Identik nggak ini kalau pakai retina face? Kan ada lintasan stempel. Iya. Ada kemudian watermark. Ada embossnya tuh kelihatan. Oh, embossnya kelihatan ya. Ini kopi ya, ini kopi. Iya, Tapi iya. embossnya tetap kelihatan. Jadi ini nggak sama dengan apa yang kemudian dituduhkan oleh sahabat saya Mas Rustam terhadap Eko Sulistyo yang membuat ini. Ini asli. Jadi ini bukan dari Pasar Pramuka ya? Bukan, meskipun kampusnya dekat dengan Pasar Pramuka. Ini Dinas Negeri Jakarta. Memang ini saya baru ambil kemarin. Apa kemarin? Banyak orang yang lulus itu, Mas. Kadang-kadang nanti ijazah. Ya. Bahkan wisuda aja kadang-kadang nggak ikut ya. Biasa betul. orang nggak ikut wisuda biasa. Terus saya dituduh nggak ikut wisuda. Mungkin Wih. matanya perlu diperiksa. Nih, Wih, ada foto-foto wanita cantik tuh di sebelah Pak Roy. ada dong yang namanya wisuda. Itu kan kita kadang-kadang fotonya bareng-bareng gini. Ya emang nggak kelihatan kalau bareng-bareng mana. Nah ini kan Foto bareng-bareng. Nah ini kan foto bareng-bareng. Nggak kelihatan fotonya di sini. Tapi kalau dideketin, itu foto asli nggak? Oh, ada nih. Nah, itu dah. Jadi ini saat saya wisuda. Berani nggak Pak ini dipakai retina face di compare dengan muka silakan. Bapak? Pakai retina face, pakai apa namanya nose face, pakai ear Iya. face, sama. Nih, ini ketika wisuda waktu itu ya ada semua. Oh iya, ada wanita-wanita cantik di sebelah Pak Roy ya. Foto AI nggak itu? Wisuda Universitas Negeri Jakarta Tanggal 6 Maret 2024. Nah ini saya Ya. dekatin ya. Ya. 6 Maret 2024. Jadi Ya. bukan di wisuda kemarin ya. Ya. Katanya kan Bapak di wisuda kemarin. Ijazahnya di print kemarin. Tiba-tiba datanya celuk ada kemarin. Tanggal berapa nih? Tanggal 31 Januari 2024. Ini jasa lama bukan baru ya. Siapa yang bilang? Jadi saya nggak enaknya Ya. di mana-mana saya dilabeli pendukung Roy Suryo. Wih. Nah kalau saya pendukung Roy Suryo, mana saya pertanyakan ijazah Makanya. yang dituduh palsu ini, Betul. gitu kan? Clear ya. Jadi itu insya Allah clear. Jadi langkah ke depan tinggal kita menjerat orang-orang yang mengedarkan kabar bohong ya, Ya. atau fitnah. Ya. Salah satu orangnya namanya Richard Utajulu. Ya, Dan betul. ada satu saksi kunci tentang perkataannya Richard, yaitu Michael. Gua lagi. Jadi saksi. Iya. Jadi Richard Hutajulu itu dulu pernah memberikan ke saya data-data mengenai ijazah Jokowi. Oke. Awalnya Jokowi. Awalnya mengenai ijazah Jokowi. Ya. Tapi lama-kelamaan setelah dia podcast bersama orang-orang yang tidak usah disebutkan namanya, nggak perlu kita buat terkenal. Kok tiba-tiba dia meneliti ijazah Roy Suryo? Oke. Gimana pendapat Bapak? Ya nggak apa-apa meneliti. Kok orang yang meneliti ijazah Jokowi tiba-tiba Nggak boleh. Ijazah setiap orang, terutama orang publik. Saya meskipun bukan pejabat publik lagi. Tapi itu boleh diteliti untuk menunjukkan keaslian. Jadi kalau misalnya nanti Pak Rustam, gua teliti deh ijazah Roy Suryo, silakan. Dan kalau perlu saya berikan transkrip nilainya, nih transkrip nilainya. Ini nanti akan kita bahas di Sentana ya. Iya, IPK-nya di bawah 2 nggak Pak? 3,86. Cum laude. Sangat memuaskan. Sangat memuaskan. Kalau di bawah 2 lulus nggak Pak? Nggak lulus lah. Ini asli ya. Ini transkrip. Ya. Nanti detailnya akan kita bahas di Sentana. Dan Oh siap. Promosiin Sentana semua Promosi jadi. dong. Oke, Ada. jadi udah jelas ya tentang ijazah UNJ Ya. S3 dari Pak Roy Suryo. Ini Loh, kalau dari S1 sama S3 kok nggak ada S2-nya? Ini loh S2-nya. Oh, ini S2-nya. UGM asli ini UGM ya. Jadi asli ya. Wah, asli. oh, ini tapi MKes ya, Magister Kesehatan. Magister Kesehatan. Iya, iya, iya.
Gitu. Jadi- Apa lagi? Ada lagi nggak, Dan Bang? kita harus terus bikin dukungan untuk TPIP, tim pemburu ijazah palsu. Betul. Kita melaporkan ke Rustam Baris Krim. Effendi, Pak Rizal Fadila, Pak Heru, dan satu lagi Kurnia. Bu Kurnia Triwadi. Ya. Jadi begini. Ya, coba jelaskan. Jadi apa yang saya dapat di lapangan ini bahwa 100% ijazah Jokowi dibuat di Pasar Pramuka. Yang membuat itu Eko Sulistyo, mantan ketua KPUD Solo, ketua KSP dan komisaris PLN. Oke. Ah, Pantes. jabatan banyak. Makanya listriknya mati-mati. Iya, Pak Nur sama ngomong. Nah. Pantes mati-mati lu. Jadi yang harus ditersangkakan itu adalah Jokowi, Ini semua belakangnya. Eko Sulistyo, Oh, diduga kuat juga Pratikno. Nah, jadi bukan kami yang harus jadi tersangka. Orang-orang inilah yang terindikasi kuat yang membuat ijazah itu. Walaupun polisi ini menyatakan ini identik, UGM bilang ini asli, tapi yang buatnya orang ini nih. Eko Waduh. Sulistyo, aktivis PKI. Orang ini PKI. Abang Jadi punya saksinya PKI nggak? banyak. Di kalangan kami aktivis bilang itu Eko memang PKI. Orang-orang yang suka berbuat jahat itu, kalau menurut saya ini Asu kabeh. Jadi Eko itu tidak akan marah kalau kita bilang Eko PKI, karena memang dia PKI dan dikenal di kalangan aktivis dia PKI. Jadi dia nggak akan marah. Iya. Tapi dia nggak akan berani tampil karena dia yang buat udah selesai. Jadi Jokowi nggak bisa berbohong lagi. Berarti PKI itu apa? Partai Keasuhan Indonesia. Jadi kira-kira seperti itu. Itu mungkin sama seperti bilang Rustam TPIP gitu. Iya betul. Jadi Masa marah dibilang sampai hari ini saya sebutkan nama Eko itu udah lama, tapi nggak berani tampil anak ini. Dan dia tahu saya laporkan, keluarga hukum melaporkan dia tahu. Tapi kenapa dia nggak mau tampil? Artinya ada sesuatu, ada kesalahan yang diperbuat. Saya tidak menuntut dia, cuma disuruh dia minta maaf aja, Mas. Minta maaf pada saudara Indonesia. Dan ngaku. Jokowi juga sama, selesai kasus ini. Yes. Kalau masalah ditangkap itu urusannya Prabowo, mau dilepaskan nanti itu urusan Prabowo. Nah, ini pertanyaan $1 million question buat Pak Roy. Apa? Kalau seandainya Richard Hutajulu dan Bill minta maaf, dimaafkan nggak, Pak? Terserah rakyat. Woi, terserah rakyat. Gitu. minta maaf dulu kepada rakyat. Saya Iya. kan ada. Jauh lah dong. Saya itu tidak membela Rasulullah. Kuasa saya adalah rakyat. Nah, minta, Oh, iya. minta surat kuasa ke rakyat dong. Minta maaf ke rakyat dulu ya. Kalau rakyat mau memaafkan nanti. Ya. Yang Apa kemarin kata pelaporan itu Ya. segera Mabes Polri, Baris Krim untuk menyikapi laporan itu. Ya, karena ini sudah harus berdasarkan yang 3 orang terduga terlibat dalam pembuatan ijazah palsu. Yang termasuk pelapornya adalah saudara kita ini, Rustam Effendi. Jadi saya minta kepada Mabes Polri segera menyikapi ini. Jangan sampai rakyat marah dan bosan melihat ini kondisi seperti ini. Ya, kita sudah berkali-kali untuk melaporkan. Sudah 2 kali apa 3 kali itu laporan, tapi tidak ditanggapi. Ya, semoga Mabes Polri ini ada sikap tegas untuk memanggil yang 3 orang itu dan memprosesnya. Mas Uni, lu mau bongkar lagi? Sedikit dulu. Iya, iya. Nggak apa-apa, silakan. Sebelum ini saya mau ke Pak Nursam dulu nih. Pak Nursam, sepertinya Baris Krim hanya cepat melayani pelaporan ijazah kalau pelapornya Egy Sujana. Jangan-jangan Pak Nursam harus merekrut Egy Sujana lagi. Gimana, Pak? Ya, Egy sudah itu adalah teman kita. Biarkanlah mereka itu mengembangkan bakatnya. Oh, gitu ya. Ya, tapi kita ini tetap konsisten, pro dan harus kita tidak mendiamkan persoalan ini, masalah ijazah. Jangan Baris Krim tinggal diam ya. Ya, Harus jangan Baris Krim diam. Karena cepat. sudah 3 kali kita laporkan. 2 apa 3 kali kita laporkan. Belum ada reaksi. Nah, inilah yang terakhir barangkali. Minta dari Baris Krim bersikap. Jangan didesak sampai didesak oleh rakyat baru berbuat. Jangan tunggu sesuatu yang tidak mungkin akan terjadi, tidak diinginkan. Saya kira demikian. Memang sidang Dr. Diva ini membawa banyak berita ya. Tidak hanya soal Dr. Diva, tapi soal Baris Krim juga, TPIP, soal Eko Sulistyo. Ya nggak apa-apa, silakan. 0,2. Pak, makasih. Di pintu masuk yuk. Udah mau pulang? Udah mau pulang.